anak-anak, kesempatan kali ini Bu Guru akan membahas bab pertama yang ada di semester genap, yaitu mengenai perbandingan. Nama lain dari perbandingan ini adalah rasio. Kalian sudah mempelajari mengenai pengertian dari perbandingan itu apa. Jadi Bu Guru jelaskan lagi ya bahwa perbandingan itu adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Nah, misalkan di sini ada besaran A dan ada besaran B. Kita akan membandingkan tentang A dengan B. Nah, dapat ditulis perbandingan itu adalah A per B atau A banding B. Seperti itu ya. Jadi, di sini apakah hanya ada dua saja besaran? Tidak, bisa lebih. Seperti itu ya, bisa A banding B banding C atau yang lainnya. Nah, di sini setelah kalian baca kan kalian bisa lihat bagaimana sih suatu perbandingan itu dapat kita sederhanakan. Jadi di sini bagaimana menyederhanakan perbandingan. Cara untuk menyederhanakan perbandingan di sini syaratnya adalah satuan dari besaran itu harus sama. Satuannya itu maksudnya gini ya. Misalkan Bu Guru ambil satu buah contoh. Misalkan ada suatu benda ditimbang. Benda tersebut beratnya adalah 2 kg. Terus ada benda lagi satu ditimbang. Beratnya adalah 500 gram. Jadi ini benda yang pertama, ini benda yang kedua. Sekarang kita ingin membandingkan berat antara benda yang pertama berbanding dengan berat benda yang kedua. Maka di sini menjadi 2 kg berbanding 500 gram. Seperti itu ya. Nah, di sini kalian lihat dulu satuan dari besaran ini, dia sama-sama adalah satuan berat. Sehingga karena dia jenisnya sama, maka ini dua benda ini bisa kalian sederhanakan perbandingannya. Di sini 2 kg, di sini 500 gram. Jadi kalian boleh jadikan sama-sama kilogram atau boleh kalian jadikan sama-sama gram. Nah, untuk contoh soal yang seperti ini, untuk lebih mudahnya, itu kalian lebih gampang jika kalian sama-sama dijadikan dalam bentuk gram. Nah, di sini kan sudah benda yang kedua sudah satuannya gram, tapi benda yang pertama satuannya masih kilogram. Maka kilogram ini kita sederhanakan menjadi gram. Kita lihat tanggal seperti ini yang kalian sudah pelajari di sekolah dasar ya. Paling atas kilogram, terus ini hektogram, ini dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Seperti itu ya. Jadi sekarang kilogram ke gram. Kita lihat sekarang kilogram ke gram. 1, 2, 3. Dia turun sebanyak 3 kali kan. Jika dia turun sebanyak 3 kali, maka ini harus kita kali dengan 1000. 3 kali, nolnya 3, seperti itu ya. Sehingga 2 kilo, 2 kita kali dengan 1000, itu jadinya adalah 2000. Nah, kita ganti 2 kilogram ini menjadi 2000 gram. Berbanding dengan 500 gram. Sekarang, jika dua besaran ini satuannya sudah sama-sama di sini gram, maka perbandingan ini bisa kita sederhanakan. Caranya menyederhanakan itu kan membagi dengan bilangan yang sama ya. Jadi di sini kalau kalian lihat 2000, ada 500. Kira-kira supaya sama, dia sama-sama dibagi dengan berapa? Sama-sama dibagi dengan 500. Jadi 2000 kalau kalian bagi dengan 500, dapatlah di sini 4. 500 kalian bagi dengan 500, dapatnya adalah 1. Karena satuan gramnya ini sudah sama, tidak perlu kalian tulis lagi di sini 4 gram, 1 gram, tidak perlu. Sehingga 2 kg berbanding 500 gram itu bentuk sederhananya adalah 4 berbanding 1. Jadi seperti itu ya. Jadi dia bisa disederhanakan jika satuannya adalah sama. Nah, Bu Guru lanjut lagi. Karena ini masih berhubungan tentang awal mula perbandingan ya. Jadi sekarang kalian kalau sudah baca di LMS, di sana itu ada mengenai selisih dan jumlah perbandingan.
ini selisih dan jumlah perbandingan itu sudah kalian pelajari juga di SD ya. Jadi contohnya misalkan gini. Misalkan ada 2 orang teman kalian. Yang satu namanya Ani. Yang satu teman kalian namanya Bunga. Jadi umur Ani berbanding dengan umur Bunga itu adalah 2 berbanding 3. Terus jika umur Bunga ini diketahui, ini kan nilai perbandingannya 2 berbanding 3. Nah sekarang umur Bunga itu diketahui adalah 18 tahun. Umur Bunga ini 18 tahun. Nah pertanyaannya adalah umur Ani berapa sih? Kan gitu. Nah caranya adalah supaya lebih gampang, Bu Guru kasih rumus yang lebih mudah. Kalau ada soal selisih dan jumlah perbandingan seperti ini, itu rumusnya adalah apa yang ditanya, apa yang kita tanya berbanding apa yang sudah diketahui, tinggal dikali dengan nilai yang diketahui. Nanti untuk rumusnya sudah ada di LMS ya. Ini hanya cara lainnya saja. Jadi yang ditanya berbanding yang diketahui, ini satuan besarannya harus sama. Jadi gini, kalau ini membahas tentang umur, bawahnya juga umur. Kalau di atasnya kilogram, bawahnya kilogram. Jadi kalau di sini membahas tentang orang, berapa jumlah orang, di bawahnya juga dengan orang. Jadi yang menjadi perbandingan ini satuannya dia harus sama. Jadi kalian lihat di sini, ini kan 2 dengan 3, ini adalah nilai perbandingan ya, nilai perbandingan. Jadi Ani, terus ada Bunga, jadi si Ani ini 2, nilai perbandingan bunganya 3, terus yang ditanya apa di sini? Yang ditanya kan ini yang tanda tanya ini adalah umurnya Ani. Di sini yang diketahui yang diketahui juga adalah umurnya Bunga adalah nilai perbandingannya 3. Sehingga ditanyanya ini karena Ani nilai perbandingannya adalah 2 per, jadi karena di atas ini nilai perbandingan, bawahnya juga harus nilai perbandingan. Diketahui umur siapa sih yang diketahui? Yang sudah diketahui kan yang 18 tahun ini, yaitu umurnya si Bunga. Nilai perbandingan bunganya berapa? 3. Maka di sini 2 per 3. Tinggal dikali nilai yang diketahui itu seperti ini maksudnya. Jadi kan tentang umur ini, umurnya siapa yang sudah diketahui? Bunga kan diketahui. Ini nilai perbandingan Bunga 3. Jadi di sini adalah 18 tahun. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita sederhanakan. Apakah 2 bisa dibagi dengan 3? Kan tidak bisa. Maka 3 ke 18 sama-sama dibagi 3, 1. 18 dibagi 3 adalah 6. Ya. Setelah itu langsung kita 2 dikali dengan 6. 2 dikali 6 berapa? 12 tahun. Sehingga dapatlah pertanyaannya, umur Ani itu berapa sih? Umur Ani adalah 12 tahun. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kita komunikasikan lagi lewat grup matematikanya. Terima kasih anak-anak.